Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan membahas atau mereview sebuah tools yang bisa kalian gunakan untuk mengatur produk kalian di berbagai marketplace. Jadi tools ini sangat penting dan sangat berguna bagi kalian karena kalau misalnya kalian jualan di berbagai marketplace itu kan bingung gimana cara ngatur stoknya, gimana cara ngatur barangnya, gimana cara mengganti produknya dan sebagainya. Kalau misalnya kita menggantinya satu-satu, kita menggantinya di Shopee satu, kita mengganti di Tokopedia satu, di Bukalapak satu, di Lazada satu, itu akan memakan waktu berjam-jam. Dan kalau misalnya kita sudah memasukkan produk di katakanlah Shopee, list produk kita itu sudah banyak banget, terus kita mau buka toko baru di Bukalapak katakanlah, nah kita akan memasukkan produknya satu-satu. Nah dengan tools ini kamu bisa manage, kamu bisa mengatur, kamu bisa menambahkan produk hanya dengan satu klik, dan semua produk akan tertambahkan, akan teredit secara otomatis di semua marketplace. Pengen tahu caranya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Jadi langsung masuk aja di toolsnya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah tools yang aku maksud, yaitu Jenny namanya. Di dalam Jenny ini kita bisa masuk ke produk, dan di list di produk ini adalah produk-produk yang aktif di Shopee. Jadi nanti kita punya 3 toko. Ini adalah contoh ya. Kita punya toko di Shopee, kita punya toko di Lazada, kita punya toko di Bukalapak. Aku akan bukakan contoh tokonya. Jadi ini adalah contoh toko yang ada di Shopee. Oke, contoh tokonya seperti ini. Aku refresh. Di sini terlihat kita sudah memasukkan berbagai macam produk, sudah memasukkan banyak produk. Tapi ternyata kita ingin buka toko baru di Bukalapak. Nah, di Bukalapak ini seperti yang kalian lihat di sini produknya masih kosong. Oke. Kalau misalnya produknya kita itu banyak, apakah kita akan memasukkan produk satu-satu kembali? Jadi kita akan memasukkan produk dari sini satu-satu ke Bukalapak. Apakah seperti itu? Dengan tools ini kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu tinggal centang, kita kembali ke ininya ya, Jenny-nya ya. Kamu tinggal centang produk mana saja yang akan kamu masukkan ke Bukalapak, produk dari Shopee. Kamu centang, katakanlah aku akan mencentang ini deh, 7 ya, 7 produk. 7 produk ini adalah produk yang ada di Shopee, yang ada di toko kita di Shopee ini, akan kita kopikan ke Bukalapak secara langsung. Caranya, kita centang semuanya, kemudian klik di salin produk, kita pilih tokonya, katakanlah Bukalapak, kemudian salin sebagai draft. Nah, setelah berhasil, kita istilahnya konfirmasi produk-produk ini apakah benar ini nanti yang akan dimasukkan ke toko kita di Bukalapak. Kalau sudah, kita klik tampilkan secara otomatis. Oke, lanjut. Secara otomatis Jenny akan otomatis menambahkan produk kita ke Bukalapak. Nah, ini prosesnya. Kita lihat produknya akan masuk secara berkala satu-satu. Nah, ini 3 udah masuk. Oke, 4. Ini prosesnya ya. Terus ini tokonya. Oke, 5, 6. Kita tadi masukkan 7. 7 berhasil dimasukkan. Kita lihat toko kita di Bukalapak. Refresh. Secara otomatis 7 produk itu sudah masuk. Tanpa perlu kita memasukkan satu-satu, tanpa perlu ngupload foto produknya satu-satu, tanpa ngeset deskripsi, varian, dan sebagainya. Sudah masuk secara otomatis. Ini sangat mudah banget karena dibandingkan dengan kalau misalnya manual kita masukkan satu-satu itu akan memakan banyak waktu gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita sebagai dropship yang punya produk itu banyak dari berbagai supplier. Nah, kalau misalnya dengan cara seperti ini kita akan sangat mudah, terutama di sini deh. Nah, kalian bisa perhatikan ada satu produk itu ada beberapa varian. Kalau misalnya kita masukkan satu-satu ya capek dong. Makanya tools ini itu sangat berguna bagi kalian. Di Jenny ini itu ada beberapa marketplace. Jadi tidak hanya 3, yang ini 3 cuma contoh saja ya. Kamu bisa menambahkan beberapa toko seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, Lazada, Blibli dan sebagainya. Kalau untuk Zalora, Zilingo, Elevania dan sebagainya itu akan datang. Jadi nanti fiturnya akan terus diperbarui. Oke. Kemudian dia juga bisa integrasi ke Shopify. Kalau misalnya kalian punya website di Shopify, kalian bisa integrasikan ke sini. Prosesnya hampir sama seperti tadi. Jadi kalian tinggal memasukkan produk kalian di satu toko saja. Kemudian kalian bisa salin produknya ke toko-toko kalian di berbagai marketplace lain. Gampang kan? Tapi tidak hanya itu, ada salah satu fitur yang paling berguna bagi kalian bila kalian sebagai dropshipper, yaitu manajemen stok.
Jadi manajemen stok ini bisa mengatur stok di semua marketplace. Jadi semua marketplace itu di-manage oleh satu stok gudang atau satu stok utama. Jadi gambaran kasarnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh produk power bank dan sebagainya ini ya. Itu stok gudangnya 7.413. Di toko di Shopee dan Bukalapak, stoknya itu tetap 7.413. Dua-duanya sama. Tapi kalau misalnya ada pembelian, katakanlah pembelian di Bukalapak, tapi di Shopee nggak ada pembelian. Pembelian di Bukalapak, maka stok, katakanlah pembeliannya adalah 3 produk. Maka stok di Bukalapak otomatis akan berkurang dong, jadi 7.410. Nah, stok di Shopee juga akan berkurang secara otomatis. Aku ambil gampangnya deh, stoknya katakanlah 100 piece. Jadi kita set stok di Bukalapak 100 piece, di Shopee 100 piece. Karena stok supplier juga 100 piece. Oke? Kalau misalnya tanpa fitur manajemen stok ini, kita ngeditnya secara manual. Kalau misalnya ada orang beli 100 piece di Bukalapak, kemudian ada orang lagi beli 100 piece di Shopee, kita ngambil stoknya di mana? Kan ada 200 pesanan. Oke? Kalau tidak pakai manajemen stok seperti itu, kita akan bingung, kita akan mereject, kita akan meng-cancel, dan itu akan menurunkan reputasi toko kita. Tapi dengan fitur manajemen stok ini, sistem akan secara otomatis mengupdate stok di toko-toko yang mengandung atau mempunyai produk tersebut. Contohnya tadi, kalau misalnya di Shopee ada 100 piece, di Bukalapak ada 100 piece, kalau misalnya ada orang pesan di Bukalapak sebanyak 100 buah, otomatis toko atau stok di Bukalapak ini akan menjadi 0. Dan sistem juga akan mengupdate stok secara otomatis di Shopee akan menjadi 0 juga. Biar orang nggak beli. Biar orang tidak bisa beli. Karena apa? Karena stok supplier cuman segitu, cuman 100. Oke? Paham ya sampai sini? Ini tidak hanya berlaku di 2 toko, tapi di semua toko yang mengandung atau yang tersedia atau yang tercantum produk tersebut. Jadi ini akan sangat mempermudah kalian untuk manajemen stok, terutama bagi kalian sebagai dropshipper. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi, nggak perlu pusing lagi gimana cara ngatur stoknya. Dan ada fitur lain yaitu manajemen pelanggan. Jadi kalian bisa mengatur atau mendapatkan data-data pelanggan seperti ini. Jadi ini nanti mungkin akan aku sensor ya. Jadi data-data pelanggan ini itu sebenarnya sangat kalian butuhkan untuk kalian manage ke database kalian, database customer kalian. Seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa kita nggak bisa memiliki ketergantungan ke marketplace. Kita bisa memanfaatkan marketplace, kita bisa memanfaatkan Shopee, kita bisa memanfaatkan Tokopedia, kita bisa memanfaatkan Bukalapak dan sebagainya, tapi kita tidak boleh ada ketergantungan ke marketplace itu. Kenapa? Karena mereka bisa punya sistem atau cara atau peraturan yang justru merugikan kita sewaktu-waktu. Salah satu contohnya yang kasus Shopee kemarin, jasa kirim kemarin. Nah, itu kan informasinya dadakan. Nah, itu kan kalau misalnya kita sebagai penjual akan sangat sulit untuk menjelaskan ke customer seperti apa. Nah, kalau misalnya satu-satunya platform atau satu-satunya income atau satu-satunya jalan masuk pelanggan itu adalah di Shopee, maka kita tidak bisa apa-apa dong. Kalau misalnya memang pelanggan stop untuk berbelanja di Shopee, kita tidak bisa apa-apa. Kalau misalnya pelanggan stop belanja di Tokopedia, kita sudah tidak bisa apa-apa. Kita sudah tidak bisa jualan lagi. Mau jualan di mana? Makanya kalian perlu punya customer database. Dengan customer database ini, selain kalian bisa mendapatkan pemasukan dari marketplace, kalian juga bisa mendekati customer secara langsung. Kalian sudah punya kontaknya, kalian sudah bisa menghubungi mereka kalau misalnya kalian ada promo, ada produk baru, ada event-event baru yang bisa kalian bagikan ke customer, kalian bisa langsung kontak customernya secara langsung. Kenapa? Kalian punya datanya. Nah, itu sangat penting teman-teman. Jadi database customer ini bisa kalian unduh, bisa kalian dapatkan di fitur ini, di tools ini. Seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, bahwa kalau misalnya kalian itu baru memulai bisnis online, kalian harus menjual atau mempromosikan produk kalian di semua marketplace sebisa kalian. Oke? Kalau bisa semua. Kalian jualan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Kalian jual di semua platform. Lalu kalian lihat platform mana atau marketplace mana yang paling banyak pesanannya, paling banyak penjualannya. Baru kalian fokus di 2 marketplace itu. Nah, saat awal-awal kalian perlu
tools untuk manage semua marketplace ini, karena nggak mungkin banget kalau misalnya kalian manage semua marketplace ini dalam satu waktu. Kalau misalnya kalian tidak punya admin ya, itu akan sangat susah. Kalau misalnya punya admin nggak masalah, kalian bisa bagi misalnya, oh kalau misalnya Shopee sama Tokopedia urusin, kalau misalnya Bukalapak sama JDID urusin, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian itu cuma sendiri, aku sarankan banget kalian punya tools ini biar kalian itu bisa manage semua marketplace dalam satu dashboard. Nah, gimana caranya untuk punya tools seperti ini atau daftar di Jenny? Kalian bisa klik link di description box di bawah, atau kalian ketikkan aja mariberkarya.com/tools/Jenny, Jenny E. Oke, aku ulangi lagi. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan tools seperti ini yang sangat bermanfaat bagi kalian ini, kalian bisa cek link di description box di bawah, atau kalian ketikkan aja mariberkarya.com/tools/Jenny. Kalian akan mendapatkan 7 hari gratis untuk mencobanya. Jadi kalian nggak perlu bayar dulu, kalian bisa coba tools atau fitur ini secara gratis. Lalu kalian bisa bandingkan enakan mana kalau misalnya dengan tools seperti ini, atau kalian manage sendiri, kalian buka tab di berbagai marketplace kayak gitu. Oke, itu saja yang bisa aku share di video ini. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan efektivitas dari bisnis kalian dan meningkatkan omset kalian dan membesarkan bisnis kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!